DP Kids. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Piye kabare lur? Apik-apik wae to? Wah, aku seneng lagi ketemu karo adik-adik kabeh ya. Saiki wis bulan Desember ya toh. Terima kasih kita ketemu lagi di DP Kids Weekly. Oke. Sekarang kita mau mulai ibadah. Ayo, persiapkan hati, persiapkan pikiran. Yuk, kita mau berdoa dulu. Ya toh, meminta kepada Tuhan supaya ibadah kita minggu hari ini diberkati bersama orang tua. Saksikan ya. Yuk kita berdoa. Mana jari di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertepuk dilipat berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh bersama keluarga kami, ayah ibu kami, kakak-kakak kami, nenek kakek kami untuk kembali berkumpul beribadah di acara ibadah minggu, sekolah minggu di Kids. Tuhan Yesus, tolong kami semua mengerti akan firman-Mu, mengerti akan apa yang boleh dibawakan oleh kakak-kakak, ibu-ibu, bapak, ibu guru yang memberikan renungan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Oke, kita sudah berdoa. Sekarang kita ngapain? Kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi-nyanyi. Ya, persiapkan hati. Yuk kita nyanyi-nyanyi. 1, 2, 3. Pom pom. Sejak ku jumpa Yesus, oh sukacitaku. Pom pom pom. Sejak ku jumpa Yesus, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. pasukan menembak, saya tidak menembak.
pakai musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 8 sampai 9. Dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Sudah ketemu ya? Mari kita baca bersama. Injil Yohanes bab 1 ayat 8 sampai 9. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, ia menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia? Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania dan di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Shalom anak-anakku, bagaimana kabarnya? Nah, sehat semuanya? Tetap semangat? Puji Tuhan. Nah, di minggu yang indah ini kita berkumpul kembali untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Ayo yang masih guyon-guyon ya, semua duduk yang rapi. Semua kita belajar bersama. Hari ini adalah harinya Tuhan, hari Minggu. Kita akan bersama-sama
belajar kebenaran firman. Yo adik-adik yang masih gojek, ayo enggak boleh. Kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Nah, kemarin siapa yang tidak sekolah minggu? Pasti semuanya sekolah minggu. Ya, temanya apa coba? Masih ingat materinya? Oh, tentang Yohanes Pembaptis, ya tak? Masih ingat enggak? Siapa sing ndek gojek? Orang gatek Bu Hani. Tapi Bu Kasmi yakin semuanya pasti gatekke firman Tuhan. Ya, Pak Yohanes itu sahabatnya Tuhan Yesus toh, mengajak orang-orang untuk bertobat. Seperti anak-anak. Nah, ada anak-anak terang, anak-anak Tuhan Yesus. Yang sekarang tema kita adalah jadilah saksi terang kasih Tuhan. Jadilah saksi terang kasih Tuhan. Apa itu saksi? Kalau di pengadilan ada saksinya. Nah, kita juga saksi. Siapa yang menjadi saksi? Bu Kasmi jadi saksinya Tuhan Yesus. Anak-anak semua juga saksinya Tuhan Yesus. Kita semua yang merasa murid Tuhan Yesus adalah saksinya Tuhan Yesus. Kita diperintahkan untuk menjadi saksi terang kasih Tuhan. Nah, Bu Kasmi punya sebuah cerita. Siapa yang mau dengarkan? Nah, kalau mau dengarkan coba duduknya yang rapi, semuanya rapi, dengarkan ceritanya Bu Kasmi. Nah, ada anak yang bernama Anton. Siapa sih jenenge Anton? Ada enggak ya? Oh, ada ya. Anton ini anak yang rajin. Dia pergi sekolah minggu. Karena agak jauh, Anton ini bersepeda. Nah, dengan sukacita, dengan senang, gembira. Pasti anak-anak juga kalau sekolah minggu senang apa sedih ya? Pasti senang. Masa sekolah minggu kok cemberut? Ya, semuanya harus senyum karena kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Anton ini juga dia pergi ke sekolah minggu dengan naik sepeda. Nah, Anton pengen sekali segera pulang. Kenapa? Ada yang tahu kenapa Anton pengen segera pulang? Karena kemarin pamannya datang membawa sebuah bungkusan hadiah untuk Anton. Maka Anton pagi-pagi pergi sekolah minggu dulu, kemudian nanti dia mau pulang, terus mau membuka hadiahnya apa. Hadiah dari paman untuk Anton apa? Wah, dia suka sekali. Dia naik mengayuh sepedanya sampai ada 2 orang ibu berjalan hampir tertabrak oleh Anton. Karena apa? Tergesa-gesa, kepengen segera pulang. Hadiahnya dari paman apa ya? Pengen selak buka, selak ingin tahu isinya apa. Sampai-sampai tahun tidak melihat ada ibu-ibu pulang dari gereja hampir tertabrak Anton. Nah, sampainya di rumah, sepedanya kemudian diletakkan. Anton segera mencari bungkusan. Mana ya? Bungkusan dari paman di mana ya tadi ya? Oh, itu. Kemudian diambil bungkusannya anak-anakku. Terus dibuka oleh Anton sambil deg-degan. Siapa yang pernah dapat hadiah dari pamannya atau dari tantenya atau dari eyangnya? Bagaimana perasaanmu kalau mendapat hadiah? Nah, pasti seneng banget. Nah, Anton ini juga demikian seperti anak-anak, seneng. Aduh, pamanku, aku diberi hadiah apa ya? Terus dibuka. Ya, kadonya tadi dibuka. Wah, apa anak-anak isinya? Isinya pesawat. Wah, bagus sekali. Anton senang sekali mendapat hadiah pesawat dari pamannya yang selama ini dia idam-idamkan, yang selama ini dia pingin banget. Tuhan menjawab doa Anton. Melalui pamannya, Anton dibelikan pesawat. Wah, akhirnya Anton karena senangnya, kemudian dia bermain. Pesawat tidak menghiraukan. Dia bermain sendiri. Ibunya mau pergi untuk menengok orang sakit. Anton, ibu mau pergi sebentar ya. Kamu di rumah, nanti sebentar lagi ayah pulang. Ya bu, bilang gitu aja. Tapi Anton tetap bermain. Sambil
naik meja, naik kursi dan sebagainya. Jadi dia hatinya senang sekali. Kemudian bagaimana terjadi anak-anakku? Anton tidak menghiraukan segala sesuatu yang ada di sebelahnya. Rumpiang. Apa ya? Vas bunga kesayangan ibunya pecah. Duh, Anton, loh, ibunya nggak ada. Dah saya bersihkan saja, terus saya buang ke belakang. Saya mau diam saja, tidak bilang sama ibu kalau aku sudah mecahkan vas bunga ibu, kesayangan ibu. Dia terus bermain lagi dengan pesawatnya, dengan asiknya dia bermain seperti tidak ada apa-apa. Anton tidak jujur, dia menipu dirinya sendiri. Ketika ayahnya pulang, ditanya, Anton ada sesuatu? Tidak ayah, tidak ada apa-apa. Hatiku senang banget, ini dapat hadiah dari paman, pesawat yang selama ini Anton impi-impikan. Loh, kalau kok di belakang kok ada pecahan vas bunga? Siapa yang memecahkan? Nah, tadi Anton jujur apa enggak? Tidak jujur. Siapa yang memecahkan? Anton. Nah, akhirnya Anton mengakui, ya ayah, itu tadi aku yang memecahkan. Maaf ya ayah, saya telah tidak jujur. Saya tidak bisa menjadi saksi terang Tuhan. Saya memecahkan vas bunga ibu, tapi saya umpetin, saya tidak jujur. Maaf ya ayah. Nah, anak-anakku, itulah Anton yang begitu asik, begitu sukacita mendapat hadiah dari pamannya. Dia sampai lupa apa yang ia kerjakan, memecahkan vas bunga kesayangan ibunya, tidak berkata jujur. Sampai ditegur ayahnya baru jujur. Nah, sekarang bagaimana perilaku Anton ini? Bagus apa enggak? Supaya kita jadilah saksi-saksi terang Tuhan. Jadi saksinya Tuhan Yesus kok tidak jujur, berbohong. Nah, tidak boleh seperti Anton. Kita tidak boleh mencontoh Anton yang tidak jujur. Kalau anak-anak berbuat kurang baik, walaupun tidak sengaja, tapi harus berkata jujur, tidak boleh berbohong. Ya, ketika ibunya pulang, sebetulnya Anton tetap tidak jujur, tapi dia ingat apa kata Tuhan, supaya menjadi saksi terang Tuhan. Maka akhirnya Anton minta maaf pada ibunya kalau dia sudah memecahkan vas bunga kesayangan ibunya. Anton minta maaf kepada ibunya karena ulah Anton, karena perilaku Anton yang kelewat senang, kelewat sukacita, karena dapat hadiah pesawat dari pamannya tadi. Maka anak-anakku, marilah jangan dicontoh perbuatan Anton tadi yang apa? Tidak jujur. Jadilah saksi Tuhan, jadilah terang Tuhan Yesus. Kita harus suka berkata jujur. Walaupun tidak ada orang yang melihat, tapi Tuhan melihat. Apa yang kita lakukan, Tuhan tahu. Sebab itu, mari anak-anakku, menjelang Natal ini, mulai sekarang, mari kita berkata jujur. Jadi saksi-saksi Tuhan dengan berperilaku yang baik, jujur, walaupun tidak ada orang melihat, tapi Tuhan tetap melihat. Oke? Mau jujur mulai sekarang? Puji Tuhan. Semuanya mau jadi saksi Tuhan, menjadi saksi terang Kristus, menjadi anak yang jujur, bersikap bertanggung jawab, dan berlaku
jujur. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Teman-teman, kita berdoa persembahan. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak henti karena penyertaan-Mu kepada kami. Pada hari ini kami bersyukur karena bisa mengikuti sekolah minggu secara online. Bapa, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya Bapa memberkati kami dan kiranya persembahan ini dapat menjadikan persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami panjatkan atas nama Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Halo adik-adik, ya kita tadi sudah Sudah mendengarkan cerita, sudah nyanyi-nyanyi. Kita tiba di acara penghujung, kita mau penutupan, kita mau closing. Nah, sebelum penutupan, ya Pak Wahyu pakai topi apa nih? Warna apa, ayo? Warna apa? Apa hijau? Bukan ya. Merah. Neng betul kalau bilang hijau, soalnya ada hijau nih. Loh, apa tulisannya? Apa? Iya, DPG siapa yang pengen seperti ini? Ayo. Aku mau, semua mau. Oke, adik-adik pengumuman. Tanggal 25 Desember nanti ada Santa mau berkunjung ke rumah. Jangan pergi kemana-mana. Adik-adik yang belum daftar, bilang pada Bapak Ibu untuk segera daftar. Nanti nomor-nomornya ada di warta gereja. Silahkan daftar ya, supaya bisa dikunjungi sama Santa besok tanggal 25. Jangan lupa tanggal 25 ada kunjungan Santa. Ada hadiah spesial untuk adik-adik semua yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang pintar-pintar, yang lucu-lucu semua. Semua tetap sehat. Kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Pak Wahyu hantarkan. Tuhan Yesus yang baik, kami telah bersama-sama mendengarkan firman-Mu, bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami juga mengumpulkan persembahan. Mari Tuhan Engkau berkati ibadah kami pada pagi hari ini.
Terima kasih izinkan kami untuk ikut ibadah di minggu berikutnya. Dalam namamu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, sampai ketemu di DP Weekly berikutnya.